dari Bogor sampai Yogyakarta tanpa isi bensin. Jauh banget kan, gile. Nyari sampai mampus. Nggak dapat gue. Halo netizen, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di ngetrip bareng Egi di hari Minggu kali ini, sore hari di jam 16.16. Dan di edisi kali ini, di edisi Kopsam, kita akan ngebahas tentang pemakaian Verza selama 6 bulanan untuk touring. Sebagaimana yang gue udah sampaikan barusan, bahwa gue sudah touring ini mulai start sekitar kurang lebih bulan Maret April kurang lebih ya. Jadi kalau sekarang adalah bulan, ya katakanlah September, karena di Oktober gue ya hitung saja belum touring ya. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya pas September, 7 bulan lah kurang lebih. 6 sampai 7 bulan pemakaian. Perlu diketahui juga bahwa CB150 Verza yang gue pakai ini kondisinya masih standar ting-ting. Engine-nya belum ada yang gue oprek-oprek, belum ada yang diutak-atik. Yang diganti baru saja satu set gearnya saja. Selebihnya semua normal sesuai dengan originalnya ya teman-teman ya. Sebelum kita ngebahas tentang sharing experience-nya, seperti biasa gue mau disclaimer dulu bahwa ini adalah pemakaian pribadi, jadi tidak bisa disamaratakan dengan CB150 Verza yang lainnya yang dipakai oleh orang lain. Tentu mungkin akan punya experience yang berbeda, punya komentar yang berbeda, dan pendapat yang berbeda. Itu sangat mungkin sekali teman-teman. Oke, kita mulai dengan untuk mengetahui spesifikasi awal dari CB150 Verza secara umum. CB150 Verza itu diproduksi sebagai sport entry level teman-teman. Itu artinya ya gaya boleh, tapi ya cukup sekedar gaya sekedarnya saja. Itu namanya entry level ya, sport entry level itu maksudnya kurang lebih begitu. Bahasa mudahnya seperti itu. Wow, jalannya udah rusak sekarang di sini nih, parah nih. Gue fokus ke jalan dulu ya, nanti gue lanjut lagi. Artinya juga sport entry level adalah kita nggak bisa berharap banyak fiturnya, kecuali hanya ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fungsional dasar aja teman-teman. Jadi jangan berharap kalau misalkan kalian ingin motor touring yang lengkap, yang sudah ada windshieldnya, yang sudah ada tambahan chargernya, yang sudah ada kelengkapan untuk layaknya motor touring, itu nggak akan kalian temukan di sport entry level kayak di CB150 Verza ini. Mereka hanya memberikan kepada kita yang penting adalah durability, daya tahan dari mesin, engine, motor dari CB150 Verza ini. Kemudian yang pastinya adalah tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Motor ini dibandingkan dengan Scoopy level tipe tertinggi masih mahalan Scoopy. Kemudian juga ya fitur-fitur dasar lah dalam sebuah motor. Artinya kalau memang kita mau menjadikan motor ini sebagai motor touring, ya tentu akan banyak kekurangan pastinya. Dan kekurangan-kekurangan itu harus ditambah oleh kita sendiri, seperti contoh misalkan gue yang terjadi saat ini adalah misalkan gue tambahin windshield, ya ini gue tambahin sendiri. Kemudian phone holder gue tambahin sendiri, chargeran di motor itu pun gue pasang sendiri teman-teman. Lampu yang mumpuni untuk berkendara jauh di malam hari itu juga pun gue tambah sendiri teman-teman. Tapi terlepas dari segala kekurangannya itu, menurut gue sangat membanggakan ya.
Sangat membanggakan dalam artian setidaknya untuk gua pribadi itu ada 6 poin yang ada pada CB 150 Verza ini yang amat sangat mendukung kita kalau kita punya hobi touring. Kita mulai dari nomor berapa dulu? Nomor satu ya, pasti yang paling utama dan terutama adalah pastinya orang-orang mungkin bisa mengatakan irit berdasarkan perasaannya masing-masing, atau pihak AHM bisa bilang mengatakan ini irit karena memang mereka punya kepentingan pasar yang harus terpenuhi, penjualan yang harus dikejar. Tapi gue sendiri pernah melakukan ya boleh dibilang riset kecil-kecilan ala-ala gue lah untuk membuktikan apakah benar Verza 150 ini benar-benar irit atau cuman omongan aja. Nah, videonya bisa kalian lihat ya, kalian scroll saja, dicek-cek saja ya teman-teman ya. Nah, di trip ke-21 kalau tidak salah, pas gua ke Sukabumi teman-teman, Geopark Ciletu, itu di situ gua melakukan uji cobanya dengan metode full to full, dan singkat kisah sih gua mendapatkan sekitar 44, sekian kilometer per liter dengan kondisi gua full loaded ya, muatan penuh, muatannya bertiga, gua dengan istri dan anak. Gua beratnya 80 kilo, istri 68 kilo, ya anak kurang lebih 12 kilo teman-teman. Kalau di total di luar berat motor itu beratnya sekitar 170-an kilogram. Dengan medan yang naik turun, kalian tahu sendiri kan medannya Geopark Ciletu. Hasil akhirnya adalah 1 liter bensin Pertamax yang gue pakai pada saat itu bisa menempuh jarak 44, sekian kilometer, dan itu hitungannya menurut gue irit ya teman-teman ya. Sedangkan yang kedua, tangkinya itu gede banget, cocok banget buat kalian yang suka touring. Kapasitas tangkinya ini 12,2 liter menurut spesifikasi AHM ya, tapi kita buletin aja ke bawah deh, 12 liter. Ini kan gede banget kan, dengan hitungan gue yang 44 kilometer per liternya, maka dengan kapasitas 12 liter ini penuh full, kalian bisa berjalan, menempuh perjalanan dari Bogor sampai Yogyakarta tanpa isi bensin. Jauh banget kan, gile. Oh, Masya Allah, tanjakannya mantap. 44 km dikali 12 liter itu totalnya sekitar 528 km. Itu sama saja dengan jarak Bogor ke Jogja. Puas deh pokoknya. Yang ketiga, torsi bawahnya itu gede banget. Jadi kalau misalkan kalian mau touring, riding ke rute-rute yang menanjak, pegunungan, agak-agak off-road, ini cocok banget jalan-jalan ya, bergelombang dengan tanjakan-tanjakan yang cukup tajam, cukup terjal. Nah, ini masih mampu, Verza itu masih mampu karena torsi bawahnya itu gede teman-teman. Apa bedanya torsi dengan power? Izinkan gue menjelaskan sedikit. Jadi di dalam motor itu ada dua daya atau dua tenaga. Yang pertama adalah torsi, yang kedua adalah power.
Kalau torsi itu adalah kemampuan mesin untuk menjalankan motor dari awalnya dia diam, berhenti total, untuk kemudian berjalan. Nah, itu namanya torsi. Sedangkan untuk tenaga adalah kemampuan mesin untuk melanjutkan daya setelah dia berjalan. Makanya power itu identik dengan kecepatan, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia sudah jalan menengah ke atas, powernya ngisi terus, itu berarti tenaganya gede tuh. Itu ya, teman-teman. Biasanya ini ada di motor-motor sport yang tipikal-tipikal apa ya, balap lah ya, yang tenaga atasnya itu tinggi. Ya kayak Ninja, kurang lebih seperti itu deh. Sedangkan torsi itu ya biasanya dari berhenti, makanya dia kuat di tanjakan-tanjakan karena tenaga-tenaga bawahnya ngisi dia. Nah, Verza itu dia kemampuannya berada di torsi bawah, teman-teman. Jadi jangan ragu kalau misalkan kalian nanti ke Bromo atau ke Dieng ya, bawa CB Verza, pede aja. Insya Allah dia kuat kok. Yang keempat, menurut gue ini ya, cc-nya cukup memadai. 150 cc menurut gua itu udah standar banget lah. Tapi bukan berarti bahwa di bawah 105 cc, 150 cc nggak boleh atau nggak bisa touring. Ya bisa aja. Cuma di 150 cc itu tenaganya cukup lah ya, dayanya cukup lah untuk touring-touring jauh. Yang kelima, riding positionnya, ini udah paling gak ada lawan deh kalau buat gua ya, teman-teman ya. Buat gua yang tingginya 173 cm, dengan setang bawaannya saja, standarannya saja, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dikasih riser, nggak perlu dirubah jadi setang camar, fat bar atau apalah itu, ini udah nyaman banget, udah enak banget. Riding position itu mutlak harus wajib kalau kita mau touring, karena gue mengalami sendiri ketika gue memiliki Vario 150 waktu itu. Itu kalau pulang kampung kesiksa bener. Jadi pulang pergi itu gue dalam kondisi badan yang remuk redam, pegel semua punggung gue sampai ke pinggang gitu. Nah, semenjak gue ganti pakai Verza ini, ya alhamdulillah aman, pinggang aman, pundak aman. Terakhir, yang keenam adalah suspensinya lumayan empuk. Untuk gua yang berat badannya 80 kg, ini ngayunnya itu menurut gue ya, teman-teman ya, itu ya cukup lah walaupun nggak mewah, nggak wah gitu ya. Biasanya kan memang seringnya gua full loaded ya, teman-teman ya, muatannya itu penuh, keempukannya itu gue setting di tengah, nomor 3. Tapi kalau sendiri paling empuk pun enak sih gitu ya, enak. So overall CB 150 Verza ini, terutama si Jaguar, ini cocok banget buat gua untuk gua ajak touring, teman-teman. Gue bilang cocok ini bukan berarti yang lain, motor-motor yang lain nggak cocok ya, bukan. Tapi tetap ya, walaupun enak, ada beberapa hal yang harus di upgrade atau harus dimodifikasi. Seperti misalkan lampu itu untuk ukuran CB 150 Verza yang lampu bulat, wah itu malah jadul banget, malah mundur teknologinya dibanding dengan yang lampu kotak itu ya, teman-teman ya. Yang lampu kotak justru dia kakinya sudah H4. Banyak lampu-lampu LED yang kakinya H4, jadi enak tuh kita mau ganti LED yang model kayak apa, yang murah sampai yang mahal sekalipun ada. Tapi kalau ini coba yang lampu bulat deh, H6 kakinya, nyari sampai mampus. Nggak dapat gue, yang ada malah salah beli lampu LED ya. Kalau misalkan mau ganti lampu yang lebih terang, jangan pakai lampu LED ya, harus ganti sama rumah-rumahnya gitu, teman-teman. Mungkin kayak Daymaker kayak gitu kali ya gantinya ya. Daymaker tahu sendiri lah, yang paling murah aja udah 300-an ribu kan.
Ya kalau gue daripada ganti daymaker, lebih baik akhirnya gue tambah lampu tembak aja. Yang ini biarin deh pakai halogen biasa. Oke, gue pikir sampai di sini video kopi santai kita kali ini. Segala kekurangannya mohon dimaafkan, segala keterbatasannya memang dari gue pribadi. Semoga apa yang gue sampaikan barusan itu bermanfaat buat kalian ya teman-teman ya, bisa menambah wawasan. Sampai ketemu di edisi Kopsan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.